Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menggali jejak masa lalu untuk memahami dunia hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan Panembahan Senopati, sang pendiri Mataram yang dengan siasat dan keteguhannya berhasil menyatukan tanah Jawa. Kisah penuh strategi, peperangan dan mitos ini akan membawa kita menyelami kejayaan Mataram di bawah kepemimpinannya. Mari kita mulai. Panembahan Senopati lahir dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan langsung dengan raja-raja Jawa sebelumnya. Ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, adalah seorang tokoh penting yang mendapatkan tanah Mataram dari Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang. Pemberian ini bukan tanpa alasan. Ki Ageng Pamanahan telah berjasa membantu Hadiwijaya dalam menumpas Arya Penangsang, penguasa Jipang yang menjadi ancaman bagi Pajang. Sebagai imbalannya, tanah Mataram diberikan kepadanya, sebuah wilayah subur di pedalaman Jawa yang kelak menjadi pusat kekuasaan besar. Mataram pada awalnya hanyalah sebuah kadipaten yang tunduk kepada Pajang. Ki Ageng Pamanahan membangun wilayah ini dengan penuh ketekunan. Namun, sejak awal ada pertanda bahwa keturunannya akan membawa perubahan besar bagi Jawa. Putranya yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati tumbuh dengan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Ia tidak hanya mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, tetapi juga memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Ketika Ki Ageng Pamanahan wafat, kekuasaan atas Mataram jatuh ke tangan Panembahan Senopati. Saat itu, Pajang mulai melemah setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya. Tahta Pajang jatuh ke tangan putranya, Pangeran Benowo, tetapi pemerintahan tidak stabil karena ada ancaman dari tokoh lain, terutama Arya Pangiri dari Demak yang ingin merebut kendali. Situasi ini dimanfaatkan oleh Panembahan Senopati untuk melepaskan diri dari Pajang dan membangun kekuasaannya sendiri. Keberanian. Panembahan Senopati diuji ketika Pajang mencoba mengendalikan Mataram kembali. Ia tidak tinggal diam. Dengan kecerdikan dan kekuatan militernya, ia melancarkan perlawanan. Pasukan Mataram, meski tidak sebesar Pajang, memiliki semangat juang tinggi. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Pajang berhasil dipukul mundur. Pangeran Benowo yang melihat kelemahan Pajang, akhirnya memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senopati daripada membiarkannya jatuh ke tangan Arya Pangiri. Dengan runtuhnya Pajang, Mataram tidak lagi sekadar kadipaten. Ia menjelma menjadi sebuah kesultanan yang berdiri sendiri dengan Panembahan Senopati sebagai penguasa pertamanya. Inilah awal dari dinasti Mataram yang kelak akan menjadi kekuatan besar di tanah Jawa. Panembahan Senopati tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga membangun legitimasi spiritual. Ia dianggap memiliki hubungan gaib dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, yang memberikan restu atas kepemimpinannya. Sejak saat itu, Panembahan Senopati mulai merancang ekspansi besar-besaran untuk menyatukan tanah Jawa. Ia melihat bahwa masih banyak wilayah yang berdiri sendiri, tanpa ada kekuatan pemersatu yang kuat. Dengan keyakinan bahwa Mataram adalah takdir baru bagi Jawa, ia mempersiapkan pasukannya, menyusun strategi, dan mengawali perjalanan panjangnya sebagai Senapati Ing Alaga, panglima perang yang akan menaklukkan tanah Jawa. Setelah mengambil alih kekuasaan di Mataram, Panembahan Senopati menyadari bahwa ia belum sepenuhnya aman. Pajang, meski sudah melemah, masih memiliki pengaruh besar di tanah Jawa. Pangeran Benowo, pewaris sah Pajang, merasa terancam dengan gerak cepat Panembahan Senopati. Namun, musuh utama bukan hanya Benowo, melainkan Arya Pangiri, penguasa Demak yang berambisi menguasai Pajang. Arya Pangiri, yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya, berhasil merebut tahta Pajang dengan dukungan pasukan dari Demak. Namun, pemerintahannya tidak disukai rakyat. Ia lebih mengutamakan kepentingan orang-orang Demak dan memperlakukan rakyat Pajang dengan semena-mena. Pangeran Benowo yang merasa dipinggirkan mulai mencari dukungan untuk merebut kembali kekuasaannya. Dalam situasi ini, ia melihat Panembahan
Senopati sebagai sekutu yang bisa diandalkan. Panembahan Senopati menerima tawaran itu bukan karena ingin mengembalikan Pajang kepada Benowo, tetapi karena ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh Mataram. Dengan pasukan yang semakin kuat, ia bergerak menuju Pajang menantang Arya Panggiri secara terbuka. Pertempuran antara Mataram dan Pajang terjadi dengan sengit. Pasukan Arya Panggiri awalnya mampu bertahan, tetapi mereka tidak memiliki dukungan rakyat. Banyak orang Pajang justru berpihak kepada Panembahan Senopati karena mereka tidak suka dengan kepemimpinan Arya Panggiri yang dianggap lebih mengutamakan Demak. Lambat laun pasukan Mataram berhasil mendesak lawan. Arya Panggiri akhirnya melarikan diri kembali ke Demak, meninggalkan Pajang dalam kekacauan. Setelah kemenangan ini, Pangeran Benowo berharap Panembahan Senopati akan menyerahkan tahta Pajang kepadanya. Namun, Panembahan Senopati berpikir lain. Ia tahu bahwa membiarkan Pajang berdiri sendiri hanya akan menjadi ancaman di masa depan. Maka ia memutuskan untuk tidak mengembalikan Pajang kepada Benowo, melainkan menjadikannya bagian dari kekuasaan Mataram. Pangeran Benowo kecewa, tetapi ia sadar bahwa melawan Panembahan Senopati bukanlah pilihan yang bijak. Akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri dari politik dan menjadi seorang pertapa. Dengan jatuhnya Pajang ke tangan Mataram, Panembahan Senopati semakin memantapkan posisinya sebagai penguasa terkuat di tanah Jawa. Ia tidak hanya memenangkan pertempuran di medan perang, tetapi juga menguasai simbol kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Pajang. Mataram kini bukan lagi sekadar sebuah kadipaten yang melepaskan diri, tetapi telah menjadi kekuatan besar yang mulai menantang kesultanan-kesultanan lain di Jawa. Namun kemenangan ini juga menandai awal dari tantangan baru. Banyak daerah yang masih setia pada Pajang merasa tidak senang dengan ekspansi Mataram. Kota-kota pesisir seperti Demak, Jepara, dan Cirebon mulai merasa terancam. Di sisi lain, Surabaya di timur juga menganggap Mataram sebagai kekuatan yang perlu diwaspadai. Panembahan Senopati menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Ia telah mengalahkan Pajang, tetapi masih banyak wilayah yang harus ditundukkan sebelum benar-benar menyatukan tanah Jawa. Setelah berhasil menundukkan Pajang, Panembahan Senopati mengalihkan perhatiannya ke pesisir utara Jawa. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang kaya dan memiliki hubungan kuat dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Namun, bagi Mataram, pesisir utara bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal stabilitas. Selama daerah ini tidak dikuasai, kekuatan-kekuatan di sana bisa menjadi ancaman bagi ekspansi Mataram. Demak dan Jepara adalah dua kota pelabuhan yang memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Jawa. Demak, yang pernah menjadi kesultanan besar, masih dihormati sebagai pusat Islam. Meskipun telah melemah sejak kekuasaannya diambil alih oleh Pajang, sementara itu, Jepara dikenal dengan armada lautnya yang kuat dan dipimpin oleh bangsawan-bangsawan yang memiliki hubungan erat dengan Banten dan Cirebon. Jika Mataram ingin menguasai Jawa, maka Demak dan Jepara harus ditundukkan terlebih dahulu. Panembahan Senopati memahami bahwa perang terbuka di pesisir utara akan sulit dimenangkan dengan kekuatan darat saja. Ia menyadari bahwa pasukan Mataram lebih unggul di daratan, tetapi tidak memiliki armada laut yang cukup kuat untuk menghadapi kekuatan maritim Jepara. Oleh karena itu, ia menggunakan taktik yang berbeda. Alih-alih menyerang langsung, ia memperkuat pengaruhnya di wilayah-wilayah sekitar dan melemahkan lawan dari dalam. Langkah pertama adalah memutus hubungan Demak dan Jepara dengan Banten dan Cirebon. Ia mengirim utusan ke Cirebon untuk membujuk mereka agar tidak membantu Jepara dan Demak. Cirebon, yang saat itu berada dalam bayang-bayang Banten, memilih untuk bersikap netral. Sementara itu, Panembahan Senopati juga memperkuat posisinya dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di daerah-daerah strategis yang menghubungkan Mataram dengan pesisir utara. Setelah posisi Mataram cukup kuat, barulah serangan terhadap Demak dimulai. Pasukan Mataram bergerak cepat dan mengepung kota ini dari segala arah.
Meskipun ada perlawanan, Demak sudah terlalu lemah untuk bertahan lama. Dalam waktu singkat, kota ini jatuh ke tangan Mataram. Para bangsawan Demak yang selamat melarikan diri ke Jepara dan meminta perlindungan di sana. Jepara menjadi tantangan yang lebih berat. Kota ini memiliki benteng yang kuat dan armada laut yang mampu mengancam pasukan Mataram. Panembahan Senopati tidak ingin terjebak dalam perang panjang, sehingga ia memilih taktik lain. Ia menghasut perpecahan di dalam Jepara dengan mendekati beberapa pemimpin lokal yang tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Dengan cara ini, ia berhasil menciptakan kekacauan di dalam Jepara sebelum akhirnya mengirim pasukan untuk merebut kota tersebut. Setelah pertempuran sengit, Jepara akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Dengan runtuhnya dua kekuatan besar di pesisir utara, Panembahan Senopati semakin memperkuat posisinya sebagai penguasa terbesar di Jawa. Namun, keberhasilannya ini juga menarik perhatian Banten, yang melihat ekspansi Mataram sebagai ancaman langsung. Hubungan antara kedua kekuatan ini semakin tegang dan peperangan besar di barat pun tak bisa dihindari. Setelah menguasai pesisir utara, Panembahan Senopati menyadari bahwa ancaman terbesar bagi Mataram kini datang dari timur. Kadipaten Surabaya adalah kekuatan utama di Jawa Timur, dikenal dengan pasukan yang besar dan kota yang makmur. Selain itu, Surabaya memiliki jaringan aliansi yang kuat dengan daerah-daerah lain seperti Pasuruan, Tuban, dan Madura. Jika Mataram ingin benar-benar menguasai Jawa, Surabaya harus ditaklukkan. Namun perang melawan Surabaya bukan perkara mudah. Berbeda dengan Pajang atau Demak yang mulai melemah, Surabaya masih berdiri kokoh. Mereka memiliki armada laut yang kuat dan pasukan yang berpengalaman dalam pertempuran besar. Selain itu, hubungan mereka dengan kerajaan-kerajaan lain membuat Mataram harus berhati-hati dalam melancarkan serangan. Panembahan Senopati memahami bahwa serangan langsung ke jantung Surabaya bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, ia memilih untuk melemahkan musuhnya secara perlahan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menundukkan daerah-daerah yang menjadi sekutu Surabaya. Mataram bergerak ke timur, menyerang dan menguasai daerah seperti Madiun dan Ponorogo yang sebelumnya berada dalam pengaruh Surabaya. Dengan menguasai wilayah-wilayah ini, Mataram mempersempit ruang gerak pasukan Surabaya dan memutus jalur suplai mereka. Setelah itu, Panembahan Senopati mulai menekan Tuban, salah satu pelabuhan utama Surabaya. Tuban memiliki kekuatan maritim yang besar, tetapi pasukan Mataram berhasil mengepungnya dari darat. Dengan jatuhnya Tuban, Surabaya kehilangan akses penting ke laut. Ini membuat mereka semakin terisolasi dan sulit mendapatkan bantuan dari sekutu-sekutunya. Meskipun demikian, Surabaya tetap bertahan dengan gigih. Mereka mengumpulkan pasukan dari daerah sekitar dan melancarkan serangan balik ke wilayah-wilayah yang telah dikuasai Mataram. Pertempuran sengit terjadi di berbagai tempat dan pasukan Mataram mengalami kesulitan menembus pertahanan utama Surabaya. Kota ini memiliki benteng yang kuat dan pasukan yang berani, sehingga pertempuran berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Dalam menghadapi tantangan ini, Panembahan Senopati menggunakan taktik perang yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan pengaruh spiritualnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kesaktian dan dipercaya memiliki hubungan gaib dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kepercayaan ini membuat pasukan Mataram semakin percaya diri dan bersemangat dalam bertempur. Setelah perang yang panjang dan melelahkan, akhirnya pertahanan Surabaya mulai melemah. Kekalahan di berbagai front membuat mereka kehabisan sumber daya. Pasukan Mataram semakin mendesak, hingga akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Panembahan Senopati. Dengan kemenangan ini, Mataram semakin mendominasi Jawa, dan Panembahan Senopati semakin diakui sebagai penguasa terkuat di tanah Jawa. Namun, kemenangan atas Surabaya bukanlah akhir dari perjuangan. Masih ada daerah-daerah lain yang belum tunduk, termasuk Madura dan Blambangan. Selain itu, Banten di barat juga semakin waspada terhadap ekspansi Mataram. Perjalanan untuk menyatukan Jawa masih panjang, dan Panembahan Senopati
harus terus menghadapi tantangan demi mewujudkan ambisinya. Setelah menaklukkan Surabaya, Panembahan Senopati kembali menghadapi perlawanan dari wilayah pedalaman. Madiun dan Blora menjadi dua daerah yang masih menolak tunduk pada kekuasaan Mataram. Kedua wilayah ini memiliki posisi strategis menghubungkan jalur perdagangan dan pertahanan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika dibiarkan, keduanya bisa menjadi tempat bagi pemberontak atau sekutu-sekutu lama Pajang yang ingin merebut kembali kekuasaan. Madiun dikenal sebagai daerah yang kuat secara militer. Para pemimpinnya memiliki hubungan erat dengan sisa-sisa kekuatan Demak dan Pajang. Mereka melihat ekspansi Mataram sebagai ancaman terhadap kemandirian mereka. Sementara itu, Blora yang terletak di perbatasan utara juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Wilayah ini merupakan daerah hutan lebat, tempat yang cocok bagi para pemberontak untuk berlindung dan menyusun strategi. Panembahan Senopati menyadari bahwa perang terbuka di kedua daerah ini akan menyulitkan pasukan Mataram. Oleh karena itu, ia memilih pendekatan yang lebih cerdik, menggabungkan diplomasi dan peperangan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengirim utusan ke Madiun. Ia menawarkan perdamaian kepada para pemimpin setempat, dengan syarat mereka mengakui kekuasaan Mataram dan menyerahkan sebagian wilayahnya. Namun, pemimpin Madiun menolak tawaran ini dan memilih untuk berperang. Maka, pasukan Mataram bergerak ke Madiun. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai daerah, terutama di perbukitan dan jalur-jalur sungai yang digunakan sebagai pertahanan alami. Pasukan Madiun yang sudah terbiasa dengan medan sulit berhasil memberikan perlawanan sengit. Namun Panembahan Senopati menggunakan taktik pengepungan yang membuat Madiun semakin terdesak. Setelah pertempuran panjang, Madiun akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Para pemimpinnya yang tersisa dipaksa tunduk atau melarikan diri ke wilayah-wilayah lain. Berbeda dengan Madiun, Blora menghadapi pendekatan yang lebih diplomatis. Panembahan Senopati memahami bahwa Blora bukan hanya sekadar wilayah perlawanan, tetapi juga daerah yang memiliki hubungan dengan berbagai kelompok bangsawan di pesisir utara. Jika perang pecah di sana, bisa saja Banten atau Cirebon ikut campur. Oleh karena itu, ia mengirim utusan yang lebih persuasif, menawarkan perjanjian yang menguntungkan bagi penguasa Blora. Selain itu, ia juga menggunakan pendekatan mistis untuk menunjukkan keunggulan spiritualnya. Panembahan Senopati dikenal sebagai raja yang memiliki kesaktian dan sering melakukan tapa di tempat-tempat keramat. Hal ini membuat banyak pemimpin lokal mulai ragu untuk melawannya, karena takut akan kutukan atau campur tangan kekuatan gaib. Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya Blora memilih untuk tunduk tanpa perlawanan besar. Para pemimpin setempat diberi hak istimewa selama mereka bersumpah setia kepada Mataram. Dengan jatuhnya Madiun dan tunduknya Blora, wilayah pedalaman semakin dalam genggaman Mataram. Namun, kemenangan ini tidak berarti akhir dari perjuangan. Masih ada ancaman dari barat, terutama dari Banten, dan sisa-sisa kekuatan yang tidak setuju dengan ekspansi Mataram. Panembahan Senopati harus terus bergerak, memastikan bahwa tanah Jawa benar-benar berada di bawah kendalinya. Setelah menundukkan Madiun dan Blora, Panembahan Senopati mulai mengarahkan perhatiannya ke barat. Dua kekuatan besar masih berdiri kokoh di sana, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kedua wilayah ini memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam jalur perdagangan dan hubungan diplomatik dengan dunia luar. Jika Mataram ingin benar-benar menguasai Jawa, pengaruhnya harus mencapai perbatasan barat. Namun, Banten dan Cirebon memiliki karakter yang berbeda. Banten adalah kekuatan maritim yang kuat, memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan bahkan dengan pihak asing seperti Belanda dan Portugis. Sementara itu, Cirebon memiliki posisi yang lebih unik. Sebagai kesultanan yang berkembang dari peninggalan Demak, Cirebon lebih fokus pada peran keagamaan dan kurang agresif dalam urusan militer. Panembahan Senopati menyadari bahwa menghadapi Banten dengan perang terbuka bukanlah pilihan yang bijak. Selain memiliki pasukan yang tangguh,
Banten juga memiliki hubungan baik dengan kelompok-kelompok pesisir yang masih menaruh curiga pada Mataram. Oleh karena itu, ia memilih untuk memperkuat wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Banten, terutama di daerah Priangan. Salah satu strategi yang digunakan Panembahan Senopati adalah menguasai wilayah-wilayah yang menjadi jalur perdagangan antara Banten dan Cirebon. Dengan menguasai daerah ini, ia bisa memutus pasokan dan memperlemah posisi Banten secara ekonomi. Di sisi lain, ia juga mengirim utusan ke Cirebon untuk menjalin hubungan diplomatik. Cirebon yang berada di bawah pengaruh Banten sebenarnya tidak memiliki kekuatan militer sebesar Banten. Para penguasanya lebih cenderung menjaga keseimbangan politik di Jawa Barat daripada terlibat dalam peperangan besar. Panembahan Senopati melihat peluang ini dan mengajak Cirebon untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Mataram. Negosiasi berjalan cukup lama, tetapi akhirnya Cirebon bersedia mendekat ke Mataram. Kesepakatan ini membuat posisi Mataram semakin kuat, karena Cirebon adalah pusat keislaman yang dihormati di Jawa. Dengan mendekatnya Cirebon ke Mataram, Panembahan Senopati mendapatkan legitimasi tambahan dalam kepemimpinannya. Namun Banten tidak tinggal diam. Mereka melihat ekspansi Mataram sebagai ancaman dan mulai memperkuat pertahanan mereka. Bahkan, terjadi beberapa bentrokan kecil di daerah perbatasan, terutama di wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Banten. Panembahan Senopati tidak langsung melancarkan perang besar terhadap Banten. Sebaliknya, ia terus memperkuat pengaruh Mataram di daerah-daerah sekitarnya. Ia membangun benteng-benteng pertahanan dan memastikan bahwa jalur komunikasi serta logistik Mataram tetap aman. Meskipun tidak ada pertempuran besar yang menentukan, hubungan antara Mataram dan Banten tetap tegang. Keduanya terus bersaing dalam memperluas pengaruhnya di Jawa Barat. Namun dengan berhasil mendekatkan Cirebon ke Mataram, Panembahan Senopati telah membuka jalan bagi ekspansi selanjutnya. Kini Mataram telah menjangkau hampir seluruh bagian tengah dan timur Jawa, serta memiliki pengaruh yang kuat di barat. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada tantangan besar di masa depan, termasuk ancaman dari luar Jawa yang mulai memperhatikan kekuatan Mataram yang terus berkembang. Panembahan Senopati bukan hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki hubungan erat dengan dunia gaib. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Konon, Panembahan Senopati bertapa di pantai Parangkusumo, memohon kekuatan untuk meneguhkan kekuasaannya. Dalam pertapaannya, ia dikisahkan bertemu dengan Nyai Roro Kidul, yang kemudian berjanji untuk mendukung Mataram selama keturunannya tetap setia kepadanya. Legenda ini tidak hanya sekadar cerita rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi politik. Dengan mitos ini, Panembahan Senopati membangun citra dirinya sebagai penguasa yang mendapat restu dari kekuatan gaib, menjadikannya lebih dari sekadar seorang raja biasa. Di mata rakyat, ia adalah pemimpin yang memiliki wahyu, sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam kepercayaan Jawa. Selain itu, Panembahan Senopati dikenal sering melakukan tapa brata, mengasingkan diri untuk berdoa dan mencari kekuatan spiritual. Konon, ia memiliki kesaktian yang luar biasa, mampu mengendalikan alam dan bahkan menaklukkan musuh-musuhnya tanpa harus bertempur langsung. Mitos-mitos ini menjadi bagian penting dari kekuasaan Mataram. Dengan membangun citra sebagai raja yang mendapat wahyu dan perlindungan gaib, Panembahan Senopati tidak hanya menguasai wilayah secara fisik, tetapi juga mengikat kesetiaan rakyatnya melalui keyakinan spiritual. Inilah yang membuat Mataram semakin kokoh, tidak hanya sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan kepercayaan di tanah Jawa. Panembahan Senopati wafat setelah memerintah selama lebih dari 2 dasawarsa, meninggalkan Mataram sebagai kekuatan utama di tanah Jawa. Ekspansi militernya telah mengubah peta politik, menaklukkan berbagai wilayah dari pesisir utara hingga pedalaman, serta memperluas pengaruh Mataram ke barat. Ia tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin.
yang memahami bagaimana membangun kekuasaan dengan keseimbangan antara kekuatan militer dan legitimasi spiritual. Warisan Panembahan Senopati tidak berhenti pada batas wilayah yang ia kuasai. Strategi militernya yang menggabungkan serangan langsung dengan diplomasi serta penggunaan mitos sebagai alat legitimasi menjadi fondasi bagi para penerusnya. Putranya, Sultan Agung, melanjutkan ekspansi dengan visi yang lebih besar, berusaha menyatukan seluruh Jawa, dan bahkan menantang kekuatan kolonial yang mulai bercokol di Nusantara. Dampak dari ekspansi Panembahan Senopati masih terasa lama setelah ia wafat. Mataram menjadi kerajaan yang dominan di Jawa, mempengaruhi perkembangan budaya, politik, dan agama di wilayah ini. Sistem pemerintahan dan militer yang ia rancang tetap digunakan oleh para raja setelahnya, menjadi model bagi kekuatan-kekuatan politik di masa depan. Panembahan Senopati bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang perintis. Warisannya bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga gagasan tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan melalui ketegasan, strategi, dan pemahaman mendalam terhadap jiwa rakyatnya. Inilah yang membuat namanya tetap dikenang sebagai pendiri dinasti besar yang menguasai tanah Jawa selama berabad-abad. Demikian kisah Panembahan Senopati, sang Senapati Ing Alaga yang meninggalkan jejak tak terhapus dalam sejarah tanah Jawa. Dari ekspansi militer hingga warisan spiritualnya, ia membentuk Mataram sebagai kekuatan besar yang bertahan berabad-abad. Semoga kisah ini memberi kita wawasan dan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Kitab Mawas Diri, karena masih banyak kisah sejarah yang menanti untuk kita telusuri bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mawas diri dan belajar dari sejarah.